Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Adam Rustilahi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pimpinan kelompok. Terima kasih pada teman-teman sore hari ini yang telah datang. Di sini sebelum itu saya akan mempresentasi kehadiran kalian semua. Perkenalkan Mas dari pojok kanan. Mas saya biru Pak. Oke Mas. Nama saya Diki. Saya Doeng. Oke, terima kasih ya Mas ya. Sebelum itu teman-teman semua pernah mengikuti bimbingan kelompok? Tidak pernah Ya. Pak. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah usaha yang dilakukan konselor untuk membantu individu menyelesaikan masalah, kesulitan pada diri konseli dan pencegahan masalah, guna memperoleh informasi dan membantu konseli dalam menyusun rencana atau mengambil keputusan yang tepat. Di sini tema yang saya ambil adalah tentang stop narkoba. Teman-teman sudah tahu tentang narkoba? Sudah. Nah, silakan dicek Mas video yang saya berikan dari WA. Dari Mas Biru, apa yang Anda ketahui tentang narkoba, Mas? Narkoba, narkotika dan obat-obat terlarang. Dari Mas Gigi, Kurang lebih seperti Mas Biru tadi Pak, penjelasannya Pak. dari Mas Doeng, apa Sama, yang Pak, Anda sama, ketahui Pak, sama, tentang Pak. jenis-jenis narkoba? Enggak, pertanyaan beda, Mas. Oh, beda. Tentang jenis-jenis narkoba. Ada sabu, terus ganja, Oke, terima dan kasih, masih Mas. banyak lagi. Terima kasih ya Mas. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang stop narkoba. Materi lain kita pada sore hari ini. 1. Pengertian narkoba. Narkotika dan obat-obatan. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah nafsa yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba ataupun nafsa, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun, kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dosis yang semestinya. Pada saat ini, tahun 2015 terdapat 35 jenis narkoba yang dikonsumsi pengguna narkoba di Indonesia, dari yang paling murah hingga yang mahal. Di dunia terdapat 394 jenis narkoba. Pemasok narkoba di Indonesia diketahui berasal dari Afrika Barat, Iran, Eropa, dan yang paling aktif adalah pemasok dari Indochina. Di sini yang kedua adalah jenis-jenis narkoba. Narkotika dan obat-obatan. Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada resiko ketergantungan. Narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Yang kedua, narkotika golongan 2. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Dan yang ketiga ada narkotika golongan 3. Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami. Namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut diantaranya adalah narkotika jenis sintesis, narkotika jenis semi-sintesis, dan narkotika jenis alami. Yang ketiga, bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. Bahaya narkotika dan narkoba bagi hidup bagi kesehatan diantaranya adalah 1. Dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang akibatnya badan dan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Dan yang
kedua ada halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Dan yang keempat, bisa menyebabkan kematian dan menyebabkan gangguan kualitas pada kehidupan. Dan yang keempat ada motif penyalahgunaan narkoba. Yang pertama ada rekreasional. Narkoba menjadi salah satu alat yang digunakan oleh pasangan suami istri yang mengalami depresi atau trauma akibat perceraian dan kehilangan hak asuh anak. Selain itu, narkoba dijadikan sebagai alat untuk melupakan trauma akibat kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua ada doping. Penyalahgunaan narkoba juga dimotivasi oleh efek doping yang dapat menambah kapasitas fisik seorang ketika melakukan pekerjaan. Yang kelima ada pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar terhindar dari penggunaan narkoba. 1. Jangan pernah mencoba menggunakan narkoba atau narkotika kecuali untuk alasan pengobatan serta terapi. 2. Mencari tahu tentang apa itu narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh. 3. Memilih lingkungan pergaulan yang baik. 4. Melakukan berbagai kegiatan positif lainnya. 6. Jika memiliki permasalahan, jangan gunakan narkoba sebagai pelarian atau jalan keluarnya. Selain cara tersebut, ada beberapa cara lain yang bisa dilakukan untuk menghindari penggunaan narkoba. 1. Mengetahui serta menyadari jika narkoba atau narkotika membawa dampak negatif bagi kesehatan tubuh serta kehidupan. Contohnya terjerat kasus hukum dan yang paling fatal adalah kehilangan nyawa. 2. Mencari tahu serta menggali potensi diri dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengerjakan berbagai hal positif untuk perkembangan diri. 3. Menolak dengan tegas ajakan untuk mengkonsumsi narkoba atau alkohol. 4. Memiliki pendirian yang teguh. Jika diajak serta dipaksa untuk mengkonsumsi narkoba, tolak dengan tegas. Mungkin itu saja materi layanan kita pada sore hari ini. Apakah bisa diakhiri? Bisa Pak. Bisa, Pak. Bisa. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir pada sore hari ini. Semoga dapat dipahami. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam